Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Daulah Mughal. Nah, jadi kita langsung saja ya. Untuk yang pertama kita bahas dulu sultan-sultannya. Bagaimana jasa-jasanya dalam mengembangkan peradaban Islam di India. Oke, yang pertama yaitu ada Zahiruddin Muhammad Babur. Ini berkuasa dari 1526 sampai 1530 Masehi. Jadi hanya 4 tahun ya. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Orang-orang Hindu menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara di sisi lainnya, dinasti Lodi berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur dipimpin Muhammad Lodi. Pada pertempuran dekat Gogra, Babur dapat mengakhiri perlawanan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur Tiongkok dan Daulah Syafawi di barat Persia. Zahiruddin Muhammad Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Jadi memang pas awal-awal Babur mendirikan Daulah Mughal itu memang ada pertentangan dari orang-orang Hindu. Nah, mereka menggalang kekuatan, tetapi berhasil dikalahkan oleh Babur. Jadi tetap Babur mengekspansi wilayahnya ke India semakin luas gitu. Jadi bahkan dia Babur ini menguasai hampir semenanjung India gitu. Invasi wilayah memang invasi wilayah belum sampai ke selatan, tapi Babur lebih mendominasi di India di bagian utara gitu. Jadi memang ke selatannya ada yang Islam, cuma masih minoritas gitu. Jadi memang yang paling paling dominan, paling mayoritas itu di bagian utara gitu. Oke, yang kedua yaitu Humayun. Masa kekuasaannya yaitu dari 1530 sampai 1556. Jadi sekitar berapa tahun ya? 26 tahun ya. Nah, Humayun sendiri ini melanjutkan kepemimpinan ayahnya yaitu Babur. Jadi ini Humayun ini anaknya dari anak Babur ya. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode kedua. Humayun masih banyak mendapatkan tantangan, diantaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmas, penguasa Daulah Syafawi. Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusul kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuatan Sher Shah. Pada tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan Daulah Mughal. Nah, jadi pas masa Humayun menjabat sebagai pemimpin, sebagai sultan, itu memang sempat kalah dengan ini ada pemberontakan dari penguasa Gujarat. Jadi sempat kalah, tetapi nanti dia membalaskan dendamnya dengan bantuan penguasa Daulah Syafawi itu, terus nanti dia bisa mempertahankan kembali Daulah Mughal. Makanya di masa Humayun ini disebut masa konsolidasi kekuatan periode pertama itu, karena dia sudah mendapatkan dukungan dari Daulah Syafawi. Kemudian yang ketiga yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar. Di sini masa kepemimpinannya 1556 sampai 1605 Masehi. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial. Nah, ini nanti Ibu jelaskan ya kenapa dia disebut pemimpin paling kontroversial.
menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islam yang terbesar di India. Dengan usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Jadi gini guys, Jalaluddin Muhammad Akbar atau yang lebih dikenal dengan Akbar ini memang pemimpin yang pada saat itu gitu, itu memang kontroversi banyak menimbulkan kebijakan itu banyak menimbulkan kontroversi gitu. Nah, beliau sendiri itu menggantikan ayahnya yaitu Humayun ya, tadi yang sebelumnya nih ya. Ini ayahnya Humayun, ini ayahnya Akbar. Nah, info kamu juga, Akbar ini saking terkenalnya ya, pernah ini, kalau kamu pernah nonton seri India Joda Akbar ya, nah itu sebenarnya terinspirasi dari ini gitu. Jadi Akbar, si Sultan Akbar ini kan menikah dengan Joda ya, yang notabene agamanya Hindu gitu, jadi bukan Islam. Nah makanya di drama Joda Akbar itu juga latar belakangnya juga peradaban ini kan, Islam gitu, dari ini daulah Mughal, peninggalan daulah Mughal gitu. Nah, jadi pas Akbar ini menjabat sebagai sultan, dia itu masih sangat muda, yaitu 14 tahun. Karena masih sangat muda, makanya urusan kepemerintahan itu dipercayakan sama perdana menterinya yang bernama Bairam Khan. Jadi memang yang ngurusin apa-apa Bairam Khan, sebelum nanti si Akbarnya memasuki usia dewasa gitu, yang pantas lah gitu. Beberapa ancaman yang dilakukan oleh sisa-sisa keturunan Sherkhan Shah yang masih menguasai Punjab berhasil diredam. Ancaman terbesar datang dari Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Para pemberontak berhasil memasuki kota Delhi. Kedatangan pasukan Himu disambut dengan peperangan dahsyat di bawah kepemimpinan Bairam Khan. Peperangan yang terjadi pada tahun 1556 tersebut dikenal sebagai Perang Panipat II. Dengan kemenangan tersebut, Agra dan Gwalior berhasil dikuasai oleh Mughal. Jadi yang tadinya Sherkhan Shah ini dikalahkan oleh Humayun yang tadi di awal, sultan sebelumnya. Nah, ini nanti muncul lagi di zaman Akbar ini, tetapi dikalahkan oleh Bairam Khan ini, jadi kalah. Jadi kalau kamu petanya ini seperti ini nih. Nah, kan Panipat nih di sini nih, Panipat 2. Jadi memang ini kan bagian utara. Jadi yang dikuasai wilayahnya daulah Mughal itu ya di antara ini yang ungu. Ada Panipat, Delhi, Agra, Amber, ini juga ini termasuk nih. Yang ungu itu saat Sultan Babur. Kemudian yang kuning Akbar, Sultan Akbar. Nah, ini ekspansi wilayahnya sangat luas pas saat Akbar memerintah nih, karena memang paling lama juga. Terus mengalami inilah, karena saking luasnya ini nanti pokoknya sangat terkenal dah gitu. Terus yang pink ini invasi wilayah Sultan Aurangzeb, ini yang pink. Jadi nanti sampai sini nih. Nah, makanya ini perangnya terjadi di Panipat kan. Tapi nanti dikalahkan Syekh sama si Akbar. Setelah dewasa, Akbar mengambil alih wewenang pemerintahan dari Bairam Khan yang sudah memiliki pengaruh kuat di Mughal. Wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, meliputi Chundar, Gond, Chitor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgal, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Semua wilayah dapat dikendalikan dalam suatu pemerintahan militeristik. Nah, ini makanya tadi Ibu bilang saat kepemimpinan Akbar memang wilayah
perluasan wilayahnya memang sangat sangat ini cepat ya, karena memang pemerintahan lebih bercorak militeristik gitu. Nah ini nanti yang menjadikan Mughal menjadikan sebuah dinasti yang sangat besar gitu. Nah kemudian yang ketiga yaitu keempat, Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir. Nah jadi Jahangir ini menggantikan ayahnya ya, si Akbar. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri, dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar. Kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala, Mewar, Kangra, usaha-usaha pemerintah wilayah serta penolakan yang dilakukan bertugas kenegaraan dan yang diwarisi dari ayahnya yaitu Akbar. Kemudian yang kelima yaitu Shah Jihan, berkuasa dari tahun 1628 sampai 1658. Ini merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak ia bernama Khurram. Nah, Shah Jihan ini dikenang atas kemegahan bangunan-bangunan didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Kini buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai penguasa yang berjasa pada peradaban manusia. Nah ini nanti pada masa kekuasaan Shah Jihan ini Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya karena beliau dikenal dengan tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Konon Shah Jihan memelihara banyak ular berbisa. Ular itu disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. Shah Jihan meninggal dunia 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. Kemudian yang keenam Aurangzeb. Aurangzeb berkuasa dari 1658 sampai 1707. Naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Jadi kenapa pada masa Aurangzeb ini dikenal masa konsolidasi dua kerajaan Mughal? Karena memang sistem yang diterapkan Aurangzeb itu berbeda dengan para penguasa sebelumnya. Ia mengeluarkan kebijakan dengan melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, dan penggunaan narkotika. Nah, bahkan ia sendiri mengeluarkan dekret yang isinya melarang wanita melakukan sati daho. Sati daho itu kayak pembakaran diri seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Nah, itu sebenarnya adatnya India ya. Nah, itu dihapuskan oleh Aurangzeb ini gitu. Nah, paling ekstrim lagi beliau menyuruh perusakan terhadap kuil-kuil Hindu. Nah, itu yang menyebabkan emosinya orang-orang Hindu sehingga mereka melakukan pemberontakan gitu. Tetapi pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Aurangzeb. Namun nanti sepeninggal Aurangzeb pemberontakan ini diwujudkan dengan memisahkan diri dari kekuasaan Mughal gitu. Nah, makanya nanti setelah Aurangzeb ini sultan-sultan yang memimpin ini lemah gitu. Jadi sebenarnya itu sultan-sultan yang paling bagus lah itu hanya ini nih, dimulai dari
Akbar ya. Dimulai dari Akbar kan memang waktu itu kan udah semakin luas ya India pas masa Akbar ini. Nanti dari ketiga anaknya ini yang nurun nih, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Nah itu yang sultan yang pemimpin yang benar-benar bagus gitu, yang tegas gitu. Nah nanti setelah itu udah jadi sultan-sultannya udah semakin lemah gitu. Yang ketujuh yaitu Bahadur Shah. Para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah tuh kan, bener ibu bilang kan. Jadi setelah Aurangzeb itu memang penguasa-penguasanya yang udah lemah gitu, sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahandar memenangkan persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meskipun Jahandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur, penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fakhrusyar, keponakannya sendiri. Nah, jadi emang sudah semakin perebutan kekuasaan antar saudara sendiri, perang saudara, saling memperebutkan tahta gitu lah. Itu biasa sih kalau dalam hal ini kerajaan monarki, memang kelemahannya itu di situ kan. Mereka gila akan tahta gitu, ingin mendapatkan jabatan, bahkan saudaranya sendiri diperangi. Kemudian yang ke-8 Jahandar. Nah ini yang menggantikan Bahadur Shah ini. Jahandar berkuasa selama 1712 sampai 1713, jadi cuma setahun. Itu merupakan pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya Murza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan. Akbar II mengganti Shah Alam. Ini berarti langsung loncat dong ya. Akbar II nih, ini kan tahunnya 1806 sampai 1837. Langsung loncat ini guys. Sultannya nih memberikan konsep kepada East India Company atau EIC untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Nah, jadi gini guys, awalnya itu Inggris itu sebenarnya dilarang masuk oleh Sultan Daulah Mughal gitu, sampai nanti ada cerita dokter Inggris yang menyembuhkan sultan yang sakit. Nah saat itu Inggris diperbolehkan ke India dan akhirnya mereka membuat tempat tinggal koloni gitu. Nah karena sudah membuat tempat tinggal gini ya di India gitu kan, sudah berkoloni gitu. Nah akhirnya berkembang sampai berkembang gitu kan, sampai akhirnya nanti kekuatan militernya lebih kuat daripada India itu sendiri gitu. Nah nanti bisa mengalahkan kerajaan Mughal gitu kan. Ini Daulah Mughal ini nanti runtuh itu gara-gara ini kalah dari Inggris kan gitu. Jadi awalnya gitu. Kemudian yang ke-9 Bahadur Shah. Tahun pemerintahannya 1837 sampai 1858 Masehi. Pengganti Akbar II menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Nah jadi ini merupakan sultan terakhir Bahadur Shah, dan beliau ini diusir dari istana. Siapa yang ngusir Bu? Inggris lah, kan kalah sama Inggris. Sejak saat itu umat Islam dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah mayoritas umat India. Oke.
Sekarang kita lanjut. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Yang pertama yaitu bidang politik dan administrasi pemerintahan. Perluasan wilayah pada masa Daulah Mughal berhasil menguasai Chundar, Gond, Chitor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgah, Narhala, Atmatnagar, dan Asirgah. Dan konsolidasi kekuatan. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb. Menjalankan roda pemerintahan secara pemerintahan militeristik. Pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau kepala komandan. Sedang subdistrik dipegang oleh faujdar atau komandan. Jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran. Pejabat-pejabat itu telah memang diharuskan mengikuti pelatihan kemiliteran. Jadi memang dalam bidang politik itu memang yang paling kena lah gitu. Itu memang di masa Aurangzeb karena memang sistem pemerintahnya yang militeristik gitu. Kemudian yang kedua yaitu bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan mukodam atau patel. Kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan. Kaum petani dilindungi hak kepemilikan atas tanah dan hak mewariskannya, tetapi mereka juga terikat terhadapnya. Nah, ini nanti sampai datangnya Inggris ini nanti karena memang Inggris niatnya itu emang sebenarnya pengen menetap itu karena tertarik dengan ini kan waktu itu memang India itu negara yang sangat maju ya ketika dipegang sama ini Daulah Mughal. Luas wilayahnya dan subur tanahnya, pertaniannya itu yang membuat Inggris datang gitu kan. Nah, nanti ini bisa juga ini salah satu taktiknya yaitu nanti pada masa Sultan Akbar gitu, konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company atau EIC. Yaitu perusahaan Inggris India Timur untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600 Masehi. Nah, ini nih nanti dari sini nih mulai bidang ekonominya semakin maju gitu, tapi nanti Inggris juga ini sebenarnya ada udang di balik bakwan. Jadi gorengan. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu bidang agama. Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama yaitu konsep din ilahi. Karena aliran ini Akbar mendapat kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru. Pada prakteknya, din ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam, namun konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Nah, jadi apa itu sebenarnya konsep din ilahi menurut Akbar? Tadi yang Ibu bilang ya, Sultan Akbar itu memang pemimpin yang kontroversial pada saat itu. Meskipun kontroversial, tetapi pada saat beliau menjabat, wilayahnya semakin luas. Dan beliau menguasai semenanjung India gitu. Nah, sekarang Ibu jelaskan kontroversial Akbar. Jadi sebenarnya yang bikin kontroversi itu adalah ini kebijakan din ilahi ini, konsep din ilahi yang menurutnya menjadikan semua agama yang ada di India menjadi satu agar tujuannya terwujud. Akbar menikahi 2 orang putri Hindu. Jadi kayak karena kan agama di India ketika itu kan beragam ya, ada Hindu ada Islam gitu ya, yang terbesar sih itu ada Hindu ada Islam gitu. Nah, menurut Akbar biar untuk mempersatukan umat-umat beragama yang ada di India. Nah,
gitu, dia membuat konsep ini, tetapi di dalam Islam itu tuh salah gitu. Kenapa? Apa yang membuat salah? Karena beliau membuat kebijakan bahwa berkhutbah dengan menggunakan simbol Hindu, terus tidak mewajibkan khitan dan melarang menyembelih dan memakan sapi gitu. Jadi itu kan yang enggak kebijakan yang salah lah gitu, makanya jadi kontroversial gitu. Nah, sebenarnya itu bukan ajaran tentang agama Islam gitu, tapi memang konsep awalnya memang dia membuat itu tuh untuk mempersatukan umat-umat beragama gitu, padahal mah sebenarnya itu bukan ajaran Islam gitu. Makanya itu yang membuat kontroversi Sultan Akbar ketika itu. Nah, tetapi nanti kebijakan ini berakhir ketika Akbar digantikan putranya, yakni Jahangir ya. Jadi nanti udah nggak ada konsep din ilahi lagi gitu setelah Akbar meninggal gitu. Kemudian yang keempat yaitu bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana. Abu Fadl menulis Akbar Nameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Daulah Mughal termasuk sukses dalam bidang arsitektur. Taj Mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya, diikuti oleh Istana Fatpur Sikri peninggalan Akbar dan Masjid Raya Delhi di Lahore. Paling terkenal ini arsitekturnya, bidang-bidangnya, bidang seni lah yang paling terkenal ini. Budaya arsitektur. Ini ada contohnya, ini ada Benteng Agra, Benteng Merah, Taj Mahal, Jamak Masjid. Jadi memang yang paling terkenal di Daulah Mughal itu adalah arsitekturnya. Ini kalau ini kalau kamu lihat nih, ada arsitektur Mughal nih. Yang pertama ada Taj Mahal, terletak di Agra. Nah, adalah struktur Mughal yang paling dikenal. Jadi kalau pasti kalian udah pada tahu lah Taj Mahal itu seperti apa. Jadi nih, Taj Mahal ini bangunan yang paling fenomenal kalau menurut ibu mah, karena bahan bakunya aja itu dari luar negeri, kristalnya dari Tiongkok, marmernya dari luar, termasuk juga arsiteknya dari Turki dan Persia, semen dan pasir juga bahkan dari luar. Jadi di dalamnya ini tuh banyak kristal, mutiara kristal gitu kan, dengan harga yang sangat fantastik. Wow, padahal ini makam loh guys, bukan masjid loh, ini makam loh. Ini tuh sebenarnya makam ditujukan untuk Mumtaz, istrinya si ini Syekh siapa, gue lupa, Syekh Jihan. Syekh Jihan jadi ditujukan untuk istrinya yang bernama Mumtaz Jihan. Karena saking cintanya, beliau akhirnya membuat makam yang begitu megahnya, begitu luar biasanya. Nah, makanya karena termasuk bangunan yang mewah, yang monumental gitu, termasuk salah satu karya yang agung yang pernah dibuat oleh manusia. Makanya sampai sekarang itu masih diakui sebagai salah satu keajaiban dunia tuh, karena memang fenomena monumental sekali. Kemudian yang kedua ada Masjid Badshahi. Nah, itu ada di Lahore di Pakistan ya.
masjid terbesar di dunia selama 313 tahun dan saat ini merupakan masjid terbesar kedua di Asia Selatan. Ini guys gambarnya guys, masjidnya guys. Terus ada lagi yaitu Masjid Jama'. Nah ini Masjid Jama' nih, masjid terbesar di India. Masjid terbesar di India ini yang paling terkenal ya. Ini ada di Delhi. Ada di Delhi. Masjid Jama' sendiri itu merupakan dibangun oleh Sultan Shah Jahan. Kemudian ada lagi ini Bulan Darwaza, itu ada di Agra, dibangun oleh Akbar Agung untuk memperingati kemenangannya. Apa ya, kayak benteng ya. Terus ada lagi Benteng Merah Delhi. Ini merupakan tempat tinggal dinasti Mughal. Kemudian Makam Humayun Delhi. Humayun Sultan kedua ya, yang menggantikan ini Babur Humayun. Nah ini makamnya aja bagus gini guys, ya Allah, subhanallah. Terus ini Gerbang Alamgiri di Benteng Lahore, Pakistan. Ini ada di Pakistan nih guys. Nih gerbang doang padahal loh sebagus ini. Memang arsitek sangat detail gitu loh ininya, apa namanya, lekukannya, terus ininya apa bahannya, pokoknya sangat detail. Ini ada lagi nih Makam Jahangir di Lahore. Nah kalau ini Makam Jahangir ini beliau tidak mau dibikin kubah guys. Kalau yang lain kan ada kubahnya nih kan, ada kubah kayak masjid gitu kan. Kalau yang ini beliau nggak mau nih dibikin kubah, jadi mau dibikin gini, nggak ada kubahnya. Ini Makam Jahangir, Sultan Jahangir di Lahore. Terus ada Taman Babur di Kabul, Afghanistan. Nah ini di Afghanistan nih guys. Tuh, banyak taman, banyak benteng gitu. Peninggalan beliau itu. Mana gambarnya nih, gak nongol nih. Benteng Lal Bagh di Dhaka, Bangladesh. Nah pokoknya banyak deh peninggalan beliau. Itu termasuk salah satunya, bukan salah satu, salah banyak, salah duanya, salah tiganya, pokoknya itu ya sedikit contoh lah gitu. Kalau kamu cari di internet mungkin bisa menemukan yang lebih banyak lagi. Nah oke. Sekarang ke yang D, kemunduran peradaban Islam masa Daulah Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan Daulah Mughal mengalami kemunduran pada setengah abad terakhir sebelum akhirnya berakhir pada tahun 1558 Masehi. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagaimana berikut. Ada internal, ada eksternal ya. Internal itu tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Kemudian yang eksternal atau dari luar, terjadinya pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC. Nah, singkatnya ada beberapa faktor. Yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Jadi kayak udah stagnasi itu kayak diem, nggak ada kemajuan gitu loh, udah stuck pembinaan kekuatan militer. Kemudian yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. Nah ini lagi dan lagi di mana faktor intern atau internal itu pasti dari khalifahnya sendiri, kehidupannya yang bermewah-mewahan, suka berfoya-foya. Kemudian yang ketiga, pendekatan dilakukan oleh Aurangzeb terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama sehingga konflik antar umat beragama sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Nah ini yang tadi Ibu bilang, ekstrim gitu. Memang kebijakan Aurangzeb ini memang ekstrim gitu. Kayak apa ya? Kayak memaksa gitu loh. Yang apa? Ya itu memaksa untuk merusak tempat ibadah
orang Hindu gitu. Makanya di sini kan membuat konflik antar umat beragama yang ada di situ gitu. Jadi terlalu kasar lah, ekstrim lah. Kemudian yang keempat, semua generasi penerus daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Nah, jadi itu intinya sih kalau sebuah monarki, sebuah kerajaan itu memang hal yang paling penting dan utama itu memang dari pemimpin itu sendiri, sultan itu sendiri gitu. Kalau sultannya bagus, tegas, dan bertanggung jawab gitu kan, kepribadiannya juga bagus gitu ya, insya Allah bisa membawa sekitarnya gitu. Jadi nggak akan ada pemberontakan dari dalam juga gitu. Terus biasanya kalau yang monarki itu munculnya keirian ya, iri antar saudara gitu. Karena kalau monarki kan pasti pemimpin selanjutnya itu dari anaknya atau adiknya gitu. Nah itu pasti muncul kesirikan, keirian gitu dari saudaranya sendiri gitu. Nah makanya jadi pas saat ya emang paling internya itu dari sultannya sendiri gitu. Dari eksternnya, dari luarnya itu memang paling besar dan paling mendalam itu adanya serangan dari pihak Inggris. Itu yang merupakan kesedihan tersendiri untuk India. Kenapa? Padahal Inggris itu lebih sedikit dan dia kerajaan kecil gitu. Kalau India rakyatnya banyak, wilayahnya juga luas, merupakan kerajaan besar juga gitu. Kenapa bisa kalah? Karena India pecah dan tidak mau bersama-sama berjuang melawan Inggris. Nah, itu poinnya. Sebenarnya sama dengan kerajaan yang lain juga gitu. Asal mau bersama-sama gitu kan, pasti bisa melawan. Cuma masalahnya memang dia buat apa punya kerajaan besar kalau memang dari rakyatnya tidak mau bekerja sama. Banyak faktor dah yang membuat ini yang membuat daulah Mughal ini jadi runtuh gitu. Tapi peninggalan daulah Mughal itu yang membuat betapa besarnya, begitu majunya, begitu bersinarnya daulah Mughal, membawa India dikenal, membawa India semakin maju, membawa Islam menyebar sampai ke dunia itu. Oke. Deh ya. Jadi ibu harap kalian bisa mengambil hikmah atau ibrah dari kerajaan Mughal di India. Oke. Ibu cukupkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.